Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ikhwah sekalian yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa lisan kita tidak bosan-bosannya untuk memuji Allah atas seluruh limpahan nikmat-nikmat serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkannya kepada kita sampai dengan detik ini. Yang mana dengan nikmat-nikmat Allah lah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di sini mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari. Ilmu tersebut adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita senantiasa mengingat perkataan-perkataan para ulama yang menyampaikan kepada kita akan wajibnya bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab. Di antara para ulama yang mengatakan wajibnya kaum muslimin mempelajari bahasa Arab adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang beliau dikenal dalam sirah beliau belajar bahasa Arab 20 tahun namanya, tinggal di suku Badui. Yang mana terkadang kaum muslimin dia baru belajar 3-4 tahun sudah mulai merasa bosan. Bagaimana kalau kita melihat sirah sejarahnya Imam Syafi'i? Beliau 20 tahun tinggal bersama dengan suku Badui untuk mempelajari bahasa Arab mereka. Sampai-sampai kita mendengar dan kita masih ingat beliau mengatakan langsung dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau mengatakan wa ala kulli muslimin an yata'allama lisanal arabi ma balaghahu juhduhu. Wajib, kata beliau, bagi setiap muslim. Wajib apa? An yata'allama lisanal arab, untuk mempelajari lisan al-Arab, itu bahasa Arab, sesuai dengan kesanggupannya. Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu syahadat dengan ucapan yang benar. Karena kalau salah panjang pendek dalam bahasa Arab, masya Allah, langsung berubah artinya. Nazalal matar minas sama, dibacanya nazalal matar minas sama. Udah beda artinya. Turun hujan dari langit, mator panjang, ya berubah artinya jadi turun bandara dari langit. Sampai kata beliau juga dia bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang wajib dari ibadah sholatnya, dan juga dari zikir-zikir yang dia ucapkan, yang diantaranya membaca Al-Quran, dan dia diperintahkan oleh Allah untuk memahaminya. Dan tidak akan mungkin Al-Quran wa sunnah yufhama bifahmin diqqatin aw sahihin illa bifahmi lughatil arabiyyah. Dan gak mungkin Al-Quran dan sunnah itu dapat dipahami dengan sebaik-baik pemahaman kalau seseorang tidak memahami bahasa Arab. Dan kemudian beliau mengatakan ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kaidah menyebutkan sesuatu yang hukumnya wajib kalau tidak sempurna dikerjakan, melainkan dengan adanya perantara yang bisa menyampaikan dia untuk melaksanakan kewajiban itu dengan sempurna, maka perantara itu hukumnya menjadi wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dipahami melainkan dengan kita memahami bahasa Arab. Agar kita bisa memahami bahasa Arab, gimana caranya? Belajar bahasa Arab. Berarti wasilah kita untuk bisa memahami bahasa Arab itu belajar bahasa Arab, hukumnya menjadi wajib. Agar kalau kita bisa bahasa Arab, bisa memahami dengan baik kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masya Allah kita selalu hadirkan
Ketika kita hadir dalam majelis ilmu, di antaranya kita hadir dalam menuntut ilmu bahasa Arab, ini bagian dari ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita akan menjadi langkah kaki yang kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab Allah mudahkan perjalanan kita menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika kita duduk dalam majelis ilmu, jangan lupa malaikat hadir. Allah turunkan rahmat, keberkahan, malaikat hadir memohonkan ampun pada Allah untuk para penuntut ilmu. Masya Allah. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka, dikenalkan nama-nama para penuntut ilmu. Di mana? Di hadapan para malaikat Allah yang ada di atas arsy memperkenalkan kita dengan nama-nama yang terbaik. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Muslim. Maka Masya Allah, kalau kita hadirkan selalu dalam hati kita keutamaan ini, maka apalagi yang bisa mendorong kita untuk lebih semangat menuntut ilmu. Kalau seandainya cukup dengan hadis tadi, saya kira itu sudah cukup memotivasi kita untuk semangat. Karena kita butuh ampunan, kita butuh pahala, kita butuh dikenal oleh penduduk langit. Dan kita butuh apa lagi? Butuh agar dimudahkan perjalanannya menuju surga Allah. Dan mudah-mudahan itu semua kita dapatkan selama kita diberikan oleh Allah istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan selalu kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi liqa'i hadzal yaum. Kaifa halukum? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Wa kadzalika ana hadzal yaum bi khairin walhamdulillah. Ahlan wa sahlan buat yang baru hadir, baru ketemu ya Pak ya. Tapi sebelumnya udah pernah belajar ya Pak? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah pernah insya Allah bisa ngikuti Pak. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran 10 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Saya ingatkan kembali pada antum, di pelajaran 10 ini penulis menyampaikan kepada kita setidaknya 3 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama, dan alhamdulillah kita sudah bahas mulai dari membaca percakapan sampai dengan latihannya. Itu tepatnya di latihan 3, 4, dan latihan 5. Itu terkait tentang poin pertama yang disampaikan oleh penulis. Kita dikenalkan tentang kaidah fi'il mudhari. Dan saya ingatkan kembali pada antum, memahami fi'il mudhari ini ada poin pembahasan yang perlu kita ingat. Yang pertama, pengertiannya. Dan itu langsung disampaikan oleh penulis di latihan 3. Bahwasanya fi'il mudhari itu apa ikhwah? Fi'il kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang sedang terjadi, akan datang, atau terus menerus. Seperti contohnya saya mengatakan yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Sebentar. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an, bentuk fi'il yang saya gunakan adalah mudhari. Muhammad membaca Al-Qur'an. Maksud dari yaqra'u Muhammadun Qur'an karena bentuknya mudhari, berarti kita bisa artikan Muhammad sedang baca Qur'an. Atau apa? Muhammad akan baca Qur'an. Atau biasa juga diartikan dengan Muhammad biasa atau selalu membaca Quran. Karena mudhari menunjukkan waktu sekarang, akan datang, atau terus menerus. Sehingga tidak bisa kita gunakan kalimat ini yaqra'u Muhammadun al-Quran amsi. Gak bisa. Karena amsi itu kapan? Kemarin. Muhammad baca Quran kemarin. Gak bisa. Kalau kemarin sudah terjadi, pakainya fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau mudhari waktunya al-yauma, hari ini,
al-ana, sekarang. Atau misalnya godan, kapan godan? Besok, waktu yang akan datang. Atau setiap hari, kulla yaumin, kulla sabahin. Nah, ini makna dari fi'il mudhari. Waktunya kapan? Sekarang, akan datang, atau terus menerus kebiasaan. Dan itu langsung disampaikan oleh penulis melalui contoh ini yang ada di latihan 3. Yadhabu aliyun ila madrasati kulla yaum. Tulisannya tipis ya. Bentar saya besarkan dulu. Ya. Ali pergi ke sekolah kapan? Kulla yaum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ali pergi ke sekolah kapan? Kulla yaum, setiap hari, menunjukkan kebiasaan. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaum. Ismail baca Quran setelah salat fajar, kapan waktunya? Setiap hari, berarti kebiasaan. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'. Artinya laki-laki itu mencuci mobilnya kapan? Kulla usbu', setiap pekan. Ini menunjukkan waktu kebiasaan. Dan fi'il mudhari bisa waktu sekarang atau akan datang. Cuma dalam pelajaran 10 ini belum disampaikan. Karena mudhari akan disampaikan berturut-turut 10, 11, 12. Kesimpulannya 13. Karena memang metode dalam kitab Durusul Lughah membahasnya itu nggak langsung seluruhnya, tapi apa? Bertahap. Jadi di pelajaran 10 baru dikenalkan mudhari untuk kebiasaan. Baru nanti di pelajaran 11 waktunya akan datang dan waktu sekarang gitu. Sabar. Jadi apa? Ada prosesnya. Paham ya? Ini poin yang berapa? Pertama, kita pahami mudhari waktunya kapan? Sekarang, akan datang, atau terus menerus. Kemudian poin kedua yang disampaikan oleh penulis di pelajaran 10 ini terkait tentang mudhari, yaitu apa? Kita ingat fi'il mudhari itu ada 6 bab. Ada berapa? 6 bab. Kita tahu cara buat mudhari. Contoh, zahaba. Apa mudharinya? Yazhabu. Cara buatnya, kata zahaba menjadi mudhari, ditambahkan huruf mudhari'ah ya, ta, nun, atau a. Atau biasa dikenal kalau diurut dari depan apa? Anita atau anaita. Ini namanya huruf mudhari'ah. Cara kita membuatnya mudah, tinggal berikan a, ya, iya, nun atau apa? Ta. Kemudian diapain fiilnya? Huruf pertamanya disukunkan. Jadi apa? Azhabu. Kalau pakai ya, yazhabu. Kalau pakai nun, nazhabu. Kalau pakai ta, tazhabu. Kalau pakai apa? Udah ya. Kalau pakai ta tadi apa? Oh, jadi ke sini. Tazhabu. Ya, begini cara buat. Cuma yang jadi masalah adalah fi'il mudhari itu punya 6 bab. Maksudnya apa? Contoh tadi, saya ulang. Zahaba apa mudhari'nya tadi? Yazhabu. Yazhabu. Sekarang kalau saya ganti kharaja, apa fi'il mudhari'nya? Yakhruju. Lihat huruf ketiganya apa nih? Dhammah. Padahal kalau yazhabu huruf ketiganya apa? Fathah. Kenapa enggak kita bilang yazhubu aja gitu ya? Tapi ini kok yazhabu. Saya ganti sekarang. Doroba. Apa fi'il mudhari'nya? Yadribu. Kok yadribu Ustaz? Kok enggak yadrobu atau yadrubu begitu ya? Kenapa demikian? Karena kita ingat mudhari itu ada 6 bab. Dan penulis sampaikan pada kita ada 4 bab. Bab 5, bab 6 enggak dibahas. Kenapa? Karena bab 5 berkaitan dengan kata sifat.
Bab 6 karena jumlahnya sedikit. Jadi hanya ada 4. Siapa yang masih ingat 6 bab itu apa aja? Oh, Masya Allah, a a u u ya. Atau gimana? Batu kali mana bisa turun sini. Apa itu batu? Au. Fa'ala yaf'ulu. Kali fa'ala yaf'ilu. Ai. Kali mana? Fa'ala yaf'alu. Kemudian turun. Benar ya? Batu kali mana bisa. Kalau bisa berarti ia. Kalau ia apa ia contohnya? Fa'ila yaf'alu. Bab 5 nggak dibahas. Fa'ula yaf'ulu. Yang bab 6-nya apa? Fa'ila yaf'ilu. Itu nggak dibahas karena sedikit jumlahnya. Contohnya bab 1 apa? Kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Demikian kita bacanya. Akala yakulu. Qatala yaktulu. Kita nggak baca kataba yaktabu atau kataba yaktibu. Kenapa? Karena sudah babnya. Kalau salah bab bisa berubah arti atau bahkan tidak memiliki makna. Jalasa apa mudhari'nya? Yajlisu. Nggak boleh kita baca jalasa yajlasu atau yajlusu. Kenapa? Karena babnya bab kedua. Kalau salah bab itu apa sih bab? Pintu. Kalau salah pintu gimana? Waduh, salah masuk pintu Pak, bukan tempatnya, bahaya. Maka bisa berubah. Bagaimana saya pernah sampaikan pada antum, hasaba apa mudhari'nya? Yahsibu. Bisa yahsibu, bisa juga apa? Yahsabu. Kalau yahsibu artinya menghitung, kalau yahsabu artinya adalah mengira. Lihat, beda bab, berubah. Qala yaqulu apa qala yaqulu? Berkata. Tapi kalau saya gunakan qala yaqilu apa artinya? Tidur siang. Lihat Pak, padahal sama-sama mudhari'nya qala. Tapi beda di mana? Beda di babnya. Qala yaqulu berkata, qala yaqilu tidur siang. Beda bab bisa beda arti. Makanya kita dikenakan oleh penulis di sini mudhari' punya bab-babnya, maka fi'il yang kita ubah menjadi bentuk mudhari' harus sesuai babnya. Gosala apa mudhari'nya? Yaksilu. Roja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Doroba yadribu. Enggak boleh kita baca yadrubu atau yadrobu. Zahaba yazhabu. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Nggak boleh kita baca yaftuhu atau yaftihu karena sudah babnya. Bab 4 sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. Hafiza yahfadu. Syariba yashrabu. Rakiba yarkabu. Nah bab 4 ini polanya adalah fa'ila yaf'alu. Paham ya? Jadi mudhari' kata penulis disampaikan ada 6 dan disampaikan di sini berapa? 4 bab yang tidak boleh kita keliru dalam mengucapkan babnya. Baik ikhwas sekalian mati Allah, tentang mudhari' kita baru mengenal definisinya, contohnya, cara membuatnya dan juga mengenal apa nih? Bab-babnya. Ada lanjutannya yaitu apa? Tasrifnya. Kita tasrif dari dia membaca jadi kamu membaca, kami membaca. Gimana cara tasrifnya? Akan dibahas di pelajaran 11 dan 12. Jadi mudhari'nya baru sampai mengenal babnya aja. Ini poin pertama tentang fi'il mudhari'. Baik, kemudian ikhwas sekalian dirahmati Allah, saya lanjutkan. Kita juga sudah membahas di pekan lalu latihan yang ke-6. Dalam latihan yang ke-6 ini kita diajarkan oleh penulis tentang kaidah adat dan ma'dud. Angka dan kata yang dibilangkan. Yaitu adat ma'dud dari bilangan berapa? 21 sampai 30. Yang dikenal dengan adadun ma'tuf. Angka yang disebutkan dengan wawu ataf. Coba masih ingat ikhwah? 21 bahasa Arabnya apa? Wahid wa ishrun. 22
Isnan wa ishrun. Jadi satuannya dulu, bukan ishrun wa wahid. Kalau kita kan 21 duanya dulu ya. Kalau dalam bahasa Arab enggak, satuannya dulu. 23 salasa wa ishrun. 24 arba'atun wa ishrun. 25 khamsatun wa ishrun. 26 sittatun wa ishrun. 27 sab'atun wa ishrun. 28 samaniyatun wa ishrun. 29 tis'atun wa ishrun. 30 salasun. Kalau kita baca 31 kembali lagi wahid wa salasun gitu. 32 isnan wa salasun. 33 salasa wa salasun. Terus nanti sampai 40 arbaun. 41 wahid wa arbaun. Ini namanya adat ma'tuf. Keadaan ma'dudnya mufrad mansub nakirah. Wahid wa ishruna toliban. Saya ganti 21 pena jadi gimana? Wahid wa ishruna qalaman. 21 rumah. Wahid wa ishruna baitan. 23 pena. Salasa wa ishruna qalaman. Begitu. Ini kaidah tentang apa namanya? Adat wa ma'dud 21 sampai 30. Ini juga sudah kita bahas ya. Pelajarannya latihan 6 sampai juga dengan latihan yang ke-7. Baik ikhwas sekalian dirahmati Allah, ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas kaidah yang ketiga yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita, yang ada di latihan ke-8, yaitu tentang penggunaan kata mubakkiran dan muta'akhiran. Baik, di latihan ke-8 ini penulis ingin menjelaskan pada kita tentang penggunaan kata mubakkiran dan muta'akhiran. Apa itu mubakkiran? Artinya apa? Lebih awal atau pagi-pagi sekali ya, lebih awal. Kalau bahasa Jawanya apa? Gasik ya, mubakkiran. Benar ya? Gasik. Tahu gasik? Ya, lebih awal. Lawannya muta'akhiran. Apa itu muta'akhiran? Terlambat. Baik, ikhwas kalian dirahmati dimuliakan Allah. Terkait tentang penggunaan mubakkiran dan muta'akhiran ini, secara tidak langsung penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang kaidah hal. Karena mubakkiran dan muta'akhiran tidaklah digunakan dalam kalimat, melainkan kedudukan dia seringnya dan memang selalu dalam keadaan hal. Nah, makanya kita ingin mengenal sedikit tentang kaidah hal. Apa sih hal itu? Biar kita akan bisa lebih memahami contoh penggunaan mubakkiran dan muta'akhiran pada kalimat ini. Sebetulnya tentang hal ini luas pembahasannya, karena baru dibahas di pelajaran jilid 3. Tapi kita akan mengenal secara umum tentang hal ini, belum secara apa? Terperinci. Karena kalau dirinci panjang pembahasannya. Kita mau kenalan dulu nih tentang apa? Hal. Apa sih hal itu dalam bahasa Arab? Baik, sebelum kita membaca contoh dari penulis tentang penggunaan kata mubakkiran dan muta'akhiran, yuk kita sama-sama kenalan dulu tentang apa? Hal. Baik, ada yang pernah dengar antum istilah hal? Hal itu apa? Sering insya Allah. Apa hal? Keadaan. Kaifa haluk? Apa kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Bi khairin walhamdulillah. Hal itu apa artinya hal? Keadaan secara bahasa. Adapun secara istilah bahasa Arab, apa itu hal? Hal itu adalah wasfun fadlatun. Saya tulis ya biar nggak hilang tulisannya. Nanti ada tugas dari saya udah selesai. Wasfun fadlatun.
mansubun nakirah atau nakiratun mansubun. Nakirah mansub. Terbaca gak nih? Atau perlu saya besarkan lagi? Besarkan lagi ya. Sudah? Lagi. Cukup? Ini ya. Hal itu adalah wasfun fadlatun nakirah mansubun. Yuzkaru disebutkan, yuzkaru itu artinya disebutkan. Kecil lagi. Yuzkaru disebutkan li bayani. Bayan artinya menjelaskan. Untuk menjelaskan li bayani hayati keadaan sahibil hal. Li bayani hayati sahibihi, gini aja. Sahibihi maksudnya sahibi hali. Baik, coba sama-sama. Hal itu apa hal? Wasfun. Kemudian fadlatun. Pernah dengar wasfun? Fadlah kayaknya baru ya. Nanti saya akan jelaskan. Wasfun fadlatun. Kemudian gimana keadaannya? Nakirah mansub. Nakirah berarti nggak ada alif lam. Mansubun. Mansub berarti gimana? Fathah. Yulkaru disebutkan. Disebutkannya untuk apa? Libayani hayati sahibi. Untuk menjelaskan keadaan. Ya. Libayani hali sahibi atau hayati sahibihi. Untuk menjelaskan keadaan sahibihi. Apa sahibihi maksudnya? Keadaan sahib halnya. Atau libayani hali aja lebih enaknya. Libayani hali untuk menjelaskan keadaan siapa? Sahibi. Baik, di sini ada beberapa istilah baru ya yang kita kenali. Apa tuh? Wasfun, kemudian fadlatun. Tujuannya, keadaannya dulu. Keadaannya apa? Nakirah mansub. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan keadaan pelakunya. Ada 4 ya. Baik, kalau antum mendengar istilah wasfun, wasfun, apa yang antum ketahui tentang wasfun? Ada yang tahu? Pernah dengar gak wasfun? Wasfun itu maksudnya sifat. Wasfun itu maksudnya apa? Sifat. Kalau antum dengar sifat yang ada di benak antum itu apa? Besar, kecil gitu ya. Benar gak? Tapi wasfun dalam bahasa Arab lebih luas dari itu. Yang dimaksud dengan wasfun adalah isim fa'il. Isim maf'ul. Sifah musyabbahah. Sighah atau isim tafdil. Sighah mubalaghah. Satu lagi, ismun mansubun biya'in nisbah. Isim mansub dengan ya nisbah. Jadi ternyata ikhwah, kalau antum dengar kata wasfun, wasfun dalam bahasa Arab itu mencakup isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tahdil, sigha mubalaghah, isim mansub biya'in nisbah. Ini adalah istilah-istilah yang kalau antum belajar sorof, antum tahu ini. Cuma masalahnya kita udah belajar sorof belum? Belum kan? Belum. Kalau kita belajar sorof tahu. Saya sampaikan ini, kenapa? Karena sifat dalam bahasa Arab itu nggak mesti selalu artinya seperti bahasa kita. Besar, kecil, tinggi, enggak. Tapi lebih luas dari itu. Saya ambil contoh, kita hanya bahas yang ini nih. Isim fa'il sama yang mana? Maf'ul. Atau yang sifat musyabbah.
Baik, contoh ikhwah. Isim fa'il, saya sebutkan dulu, adalah sebuah kata yang polanya gini nih. Fa'ilun. Polanya gimana? Fa'ilun. Atau polanya depannya mu, gini, mu. Contoh aja langsung, misalnya mubakkiran, asan ta'afan. Mubakkiran mumtaz. Mubakkirun. Depannya mu, harokat sebelumnya kasrah. Mudarrisun, mubakkirun, muhandisun. Yang fa'ilun contohnya langsung aja ya, biar mudah. Baridun. Yang depannya mu, depannya apa tadi? Mu, kemudian sebelum akhirnya apa? Kasrah. Gini. Contohnya mubakkirun, mujtahidun. Lihat, mubakkirun, mustahidun gimana bentuknya? Depannya mu, kemudian apa? Sebelum akhirnya kasrah. Depannya mu, sebelum akhirnya kasrah. Berarti ini ciri dari apa? Isim fa'il. Nah, coba saya tanya sama antum sekarang. Baridun apa artinya baridun? Dingin. Mubakkirun lebih awal. Mustahidun rajin. Ini kalau dalam bahasa kita sama ya, maknanya sifat. Coba kalau saya tanya sama antum. Jalisun. Apa artinya jalisun? Duduk. Kalau dalam bahasa kita duduk tuh kata sifat bukan? Duduk kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab ini jalisun sifat. Kenapa? Karena polanya fa'ilun. Itu maksud saya. Paham nggak? Kalau kata kerjanya jalasa, ya jelisu. Ini kata kerjanya. Madi mudhari. Telah duduk sedang. Maksud saya apa sih? Gini ikhwan. Kita mengenal wasfun itu kalau polanya satu ya, isim fa'il yang begini nih, fa'ilun. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa kita duduk, selama polanya seperti ini dinamakan sifat. Jalisun. Contoh lagi, wakifun. Apa itu wakifun? Berdiri. Ini sifat juga. Walaupun artinya berdiri ya. Kenapa ikhwah? Karena apa? Polanya fa'ilun. Paham maksud saya nih? Lagi, zahibun. Sifat bukan? Sifat bukan zahibun? Artinya pergi. Kenapa sifat? Karena polanya apa tadi? Fa'ilun. Asan. Saya lanjut. Kharijun. Apa sih kharijun? Keluar. Sifat bukan? Kenapa sifat? Polanya fa'ilun. Jamil. Lagi, dakhilun. Apa di dakhilun? Masuk. Kata sifat bukan? Sifat. Kenapa sifat? Karena polanya fa'ilun. Paham nih? Selama kita dapatkan ada isim polanya gini nih, fa'ilun, maka ini dinamakan wasfun, sifat. Paham nih? Maka ini semuanya dinamakan apa? Sifat. Walaupun terkadang diartikan dalam bahasa kita jadi kata kerja. Duduk, berdiri, pergi, keluar, masuk. Tapi karena polanya fa'ilun, maka dia sifat. Berarti karena ini sifat, kita lagi ingin membahas hal, maka hal itu bisa datang dengan kata jalis, waqif, zahib, barid, mubakkir, dan seterusnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Yang penting paham dulu kan nih? Sifat itu dalam bahasa Arab tidak hanya dari maknanya, tapi juga dilihat dari apanya? Polanya. Kalau polanya fa'ilun berarti dia apa? Sifat. Baik, ini namanya isim apa? Isim fa'il. Jamil. Yang kedua, itu adalah isim maf'ul. Sifat itu juga bentuknya apa? Isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim yang polanya maf'ulun. Gini. Contohnya banyak. Maftuhun. Apa arti maftuhun?
terbuka. Dia tuh isim maf'ul. Kenapa? Karena ikutin pola. Polanya gimana? Maf'ulun. Ada lagi gak? Ada lagi gak selain maftuhun? Surun. Apanya maksurun? Patah. Isimnya maf'ul. Kenapa isimnya maf'ul? Polanya maf'ulun. Atau yang kedua, yang depannya mu sebelum akhirnya fathah. Apa contohnya? Muklakun. Muklakun. Isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Mu sebelumnya fathah. Apa dia muklakun? Tertutup. Ini juga namanya isim maf'ul. Baik, coba saya tanya sama antum. Mubtasimun, tersenyum artinya. Mubtasimun. Isim apa ini? Isim apa nih? Isim apa? Isim fa'il atau maf'ul? Ayo. Mubtasimun, tersenyum. Depannya mu, sebelumnya kasrah. Isim fa'il. Paham? Lagi. Mubasyirun. Mu sebelumnya kasrah. Isim apa nih? Isim fa'il. Bagus. Artinya yang memberikan kabar gembira. Mubasyirun. Lagi. Saya tulis lagi. Misalnya mublasun atau muflasun. Boleh. Ini isim apa? Depannya mu, sebelumnya fathah. Isim apa? Isim maf'ul. Paham? Bedanya mau nggak? Kalau isim fa'il gimana? Depannya mu, sebelumnya kasrah. Kalau isim maf'ul, depannya mu, sebelumnya fathah. Satu lagi deh. Susah kalau isim maf'ul tuh, misalnya saya ingatnya mutazawijun ya. Ya, mutazawijun itu isim fa'il. Apa? Misalnya muzakkarun, muzakkar yang disebutkan. Muzakkarun. Isim apa nih? Isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Depannya mu, sebelumnya fathah. Bagus. Mu'annasun juga demikian ya. Mu'annasun. Ini isim apa nih? Mu'annasun maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Mu sebelumnya fathah. Intinya kalau atau dapatkan ada isim depannya mu, sebelum akhirnya apa? Kasrah atau fathah. Ya, kalau sebelumnya kasrah namanya apa tadi? Isim fa'il. Kalau sebelumnya fathah isim maf'ul. Itu semua masuk dalam kategori sifat. Paham ya? Walaupun terkadang diartikan dalam bahasa kita, mananya kata kerja gitu. Tapi karena polanya datang dengan demikian, itu dikatakan sifat. Kalau dia sifat, nanti bisa dijadikan hal. Nanti kita akan bahas. Ini contoh isim fa'il sama isim apa? Maf'ul. Satu lagi terakhir, kita hanya bahas 3 aja. Tafdil udah pernah kita bahas dulu ya. Sigha mubalaghah isim mansubiyah itu gak usah dibahas. Yang ketiga adalah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu adalah sifat yang melekat, yang biasanya menunjukkan kepada waktu yang tidak mudah berubah. Contoh, jalisun artinya apa jalisun? Duduk. Kalau saya mengatakan hamidun jalisun, apa arti hamidun jalisun? Hamid duduk. Kira-kira kalau saya mengatakan hamidun jalisun, ini hamid selamanya duduk atau nanti dia berubah-ubah? Hamid sekarang mungkin duduk, 5 menit kemudian berdiri. Paham? Kemudian duduk lagi, atau sejam kemudian. Mudah berubah kan? Mudah. Baridun, dingin. Dingin juga. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Mungkin 5 menit kemudian sudah nggak dingin. Paham?
Tapi kalau sifat musyabbahah, katanya adalah kata sifat yang melekat, biasanya ada selalu sama dia, sama benda tersebut atau orang tersebut, dan kalau mau berubah, berubahnya lama. Contoh jamilun, nih sifat musyabbahah. Apa jamilun? Indah atau bagus. Apalagi contohnya tawilun. Apa tawilun artinya? Tinggi, bagus. Kemudian contoh lain misalnya qasirun. Apa di qasirun? Pendek. Ada lagi kemudian pernah kita pelajari, misalnya kasirun. Apa kasirun? Banyak. Kemudian sogirun, kecil. Kabirun, besar. Nah, ini semua namanya sifat musyabbah. Betul-betul maknanya sifat. Baik, kalau saya mengatakan begini nih, saya mengatakan gini. Maryam jamilatun. Apa artinya? Maryam cantik. Saya pakai polanya gimana nih? Sifat musyabbah. Polanya gimana? Fa'ilun, gitu ya. Benar-benar maknanya sifat. Maryam cantik. Maksudnya apa? Maryam itu dikenal dan memang sifat dasarnya semenjak diciptakan gimana? Dia cantik. Tapi kalau antum ubah nih, jamilatunya jadi gini. Maryam jamilatun. Jadi pola apa nih? Isim fa'il ya. Paham nggak? Berubah kan polanya ya. Pola apa nih? Fa'ilun. Tadi kalau pola fa'ilun, isim fa'il sifatnya itu gimana? Bisa mudah berubah. Berarti kalau antum mengatakan Maryam jamilatun, artinya apa? Maryam saat ini cantik, padahal biasanya jelek gitu. Makanya kalau antum bilang ke si antum memuji pakai bahasa Arab, Masya Allah ya zaujati anti jamilatun jiddan. Wah, dia udah senang tuh. Padahal dipanjangin. Nanti apa? Kamu tuh cantik banget. Kapan? Sekarang. Kenapa? Gara-gara pakai make up. Biasanya tuh jelek. Kenapa? Karena polanya isim fa'il. Tapi kalau antum gunakan sifat musyabbahah, menunjukkan apa? Memang sifat dasarnya mau pakai make up, mau enggak, dia tuh cantik gitu nih. Ini yang membedakan makna sifat musyabbahah dengan apa? Isim fa'il. Jadi sama-sama sifat, tapi kalau sifat musyabbahah itu ada dan lama hilangnya. Paham nggak? Ya bisa aja Maria jadi jelek, tapi kan karena awalnya cantik itu perubahannya lama. Tapi kalau isim fa'il mudah berubah. Intinya aku paham nih. Kalau ada pola isim fa'il, ada isim maf'ul, sifat musyabbahah, ini semua dalam bahasa Arab dimaksudkan dengan makna wasfun, sifat. Paham nggak sampai sini? Saya ulang lagi. Wasfun, apa itu wasfun? Sifat. Maksudnya apa sih sifat itu? Kita nggak langsung bilang sifat itu besar, rusak, kecil, kabir. Iya benar, itu sifat, tapi sempit maknanya. Tapi sifat dalam bahasa lebih luas gimana? Setiap kata yang berpola isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, tabdil, mubalaghah, isim ya nisbah. Ini nggak dibahas ya, karena kita akan lebih fokus yang ini aja. Paham insyaallah? Isim fa'il mulanya gimana? Fa'ilun, atau yang depannya mu sebelumnya kasrah. Kalau isim maf'ul maf'ulun, atau depannya mu sebelumnya fathah. Kalau sifat musyabbahah yang maknanya benar-benar sifat, tinggi, kecil, besar, cantik, kotor, bersih, gitu tuh. Paham nggak? Dan sifat musyabbah ini polanya banyak. Kalau bersih, nazifun, kotor, wasihun. Masih kan ya kata-kata sifat dulu pelajaran jilid 1. Atau kita ujian lagi sifat. Tinggi, kemudian apa? Kecil, sogirun, besar, kabirun. Nah itu namanya kata-kata sifat yang benar-benar artinya sifat. Dalam bahasa Arab namanya sifat musyabbahah. Paham ya?
Tapi ada orang lain maknanya terkadang bukan sifat tapi dimasukin sifat, masuknya isim fa'il, isim maf'ul gitu. Paham nggak sampai sini nih? Paham ya? Insyaallah ya. Baik. Berarti sudah kenal nih wasfun. Wasfun itu apa tadi wasfun? Sifat. Sifat itu yang gimana sifatnya? Yang polanya isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah. Antum udah belajar bahasa, kalau ditanya wasfun itu apa? Wasfun itu kabir, jamil lah. Kalau semua itu tak sempit sekali. Ini luas karena kita mau bahas apa nih? Hal. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ayo, sebelum saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Mudir tolong. Susah. Baik, saya lanjut. Dengan contoh akan lebih paham nanti insya Allah. Ini baru teorinya. Baik, kita udah mengenal satu istilah itu wasfun ya, sifat. Yang kedua, fadlah. Ada yang baru dengar gak? Fadlah itu apa? Ada yang baru pertama kali dengar istilah fadlah? Pernah? Kapan tuh? Pembahasan apa gitu? Iya, apa tuh kira-kira? Lupa. Saya masih ingat anta nasi tahu? Nasi tahu. Ya, insyaallah. Oh, nasi tempe. Nasi tahu kamu melupakannya nah nasi itu. Pernah ya? Ya kita ingatkan kembali kalau gitu. Fadlah. Abdul Qawi. Antum diam-diam aja tahu nih kayaknya biasa. Fadlah. Benar dengar enggak fadlah? Tapi wasfun udah tahu ya. Sifat ya, wasfun. Baik. Sekarang kita dengar istilah fadlah. Antum kalau buka kitab-kitab nahwu atau belajar kitab apapun pasti ketemu fadlah ini. Khususnya kalau sudah belajar na'at. Ya, kemudian hal, istisna, atau mustasna, tamyiz dan sebagainya. Nanti antum akan mendengar istilah fadlah. Nah, sekarang bagi yang baru pertama kali dengar, sekarang kita akan mengenal nih apa itu fadlah. Nah, fadlah itu adalah, saya besarkan fadlah, ma laisa ruknan. Ma laisa ruknan. Nanti ada PR dari saya ya. Tugas di rumah. Ma laisa ruknan au asasiyan fil jumlah. Fadlah itu adalah ma laisa. Masih kan enggak? Ma itu apa? Sesuatu apa saja gitu. Apa? Laisa apa? Yang bukan. Yang bukan rukun atau pokok dalam kalimat. Sesuatu yang bukan apa? Rukun atau pokok dalam kalimat. Istilahnya dia tuh pelengkap Imam. Bukan apa? Inti. Dia pelengkap tok. Enggak ada dia, kalimat udah sempurna. Nggak ada dia, kalimatnya udah apa? Sempurna. Tapi dengan adanya dia, makin sempurna maknanya, gitu maksudnya. Saya ambil contoh, akan lebih jelas ya. Misal, baru sekarang contohnya. Misal, Zahaba Hamidun ilal madrasati. Ilal madrasah. Zahaba Hamidun ilal madrasati. Zahaba apa kedudukannya di sini? Fi'il, kata kerja. Apa artinya? Pergi. Kalau fi'il harus ada apa? Fa'il. Siapa yang pergi? Hamid. Hamid pergi, ya kan? Apa dia? Fa'il. Fi'il dan fa'il ini namanya umdah. Lawan fa'il itu apa? Umdah. Karena dia rukunnya. Kenapa? Karena dengan adanya fi'il dan fa'il saya titik udah boleh, selesai itu. Benar nggak?
Apa artinya? Hamidun pergi. Paham nggak arti Hamidun pergi? Tapi kalau saya bilang zahaba nyatok, zahaba pergi, pasti antum ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa yang pergi? Kalau Hamid tok, Hamid. Ngapain Hamid? Gitu kan ya. Tapi ada zahaba Hamid, sempurna, paham? Kalimatnya sempurna, umdah. Ilal madrasati, keterangan. Namanya muta'alliq. Keterangan ya caranya. Nah ini juga namanya fadlah nih. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada, sebetulnya udah sempurna. Tapi dengan adanya ilal madrasah apa? Jadi sempurna. Nah sama dengan hal ini nih. Hal ini fadlah. Disebutin ya kalau kalimatnya udah sempurna. Contoh di sini. Zahaba Hamidun ilal madrasati. Apa artinya? Hamid pergi ke sekolah. Sudah sempurna belum? Kalau antum dengar kalimat ini sudah paham belum maknanya? Sudah kan? Hamid, ngapain Hamid? Pergi. Pergi kemana Hamid? Ke sekolah. Sudah sempurna ya? Sudah paham ya artinya? Tapi kita ingin sempurnakan lagi. Yaitu dengan sebuah pertanyaan. Kaifa zahaba Hamidun ilal madrasah? Apa kaifa? Bagaimana sih Hamid pergi ke sekolah? Disebutin nggak caranya? Enggak. Nah, hal disebutkan di sini. Kaifa zahaba Hamidun ilal madrasah? Zahaba Hamidun ilal madrasah mubakiran. Kaifa bagaimana? Iya benar, mubakiran. Apa mubakiran? Lebih awal. Gimana sih keadaannya Hamid pergi ke sekolah? Mubakiran. Nah, mubakiran ini namanya apa? Hal. Kenapa Ustadz hal? Karena dia lihat wasfun. Kenapa wasfun? Lihat polanya. Mu sebelumnya kasrah. Paham? Fadlatun. Fadlah. Yang disebutkan setelah kalimatnya sempurna. Paham nih? Sudah sempurna disebutin buat jelasin aja. Dan kemudian apa lagi? Isimnya nakirah. Nakirah itu apa? Nakirah, gak pakai alif lam. Kemudian mansubun. Mansub. Ngapain mansubnya? Untuk jelasin keadaan siapa? Hamid. Saya ulang lagi ya. Hal itu apa sih tadi hal? Wasfun, sifat. Fadlatun, fadlah yang bukan rukun, artinya dia datang menyempurnakan setelah kalimat sempurna. Kemudian ngapain lagi? Kemudian bagaimana lagi bentuknya? Nakirah mansub. Nakirah nggak ada alif lam. Mansub. Tujuannya buat apa tujuannya? Libayani hali sahibihi. Untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Siapa sih yang jelasin di sini? Si Hamid. Hamid pergi ke sekolah. Gimana keadaan Hamid pergi ke sekolah? Mubakiran. Bisa kita ganti yang lain nih. Zahaba Hamidun ilal madrasah rokiban as-sayyarah. Apa rokiban? Apa dia rokiban? Mengendarai. Rokiban as-sayyarata. Naik mobil. Lihat rokiban gimana bentuknya? Sifat gak? Sifat ya bukan dia? Sifat. Betul kan? Mansub nakirah. Benar ya? Dijelasin setelah kalimat sempurna. Apa kedudukannya? Hal. Buat pertanyaan, gimana sih Hamid pergi ke sekolah? Gimana Hamid pergi ke sekolah? Rokiban as-sayyarah. Gimana keadaannya? Mengendarai mobil. Contoh lain. Misal akhir. Qara'a. Atau pakai mudhari ya? Yaqra'u. Apa ti yaqra'u? Membaca. Yaqra'u Hamzatu Al-Qur'anal Karim. So, yaqra'ul Qur'ana cukup begini. Yaqra'u Hamzatu Al-Qur'an.
Kira-kira kalau saya mengucapkan kalimat seperti ini, antum sudah paham belum maksud kalimatnya? Hamzah baca Quran. Sudah sempurna belum kira-kira? Sudah. Kenapa sudah sempurna? Fi'il, ya kan? Kemudian fa'il. Kemudian maf'ulun bihi. Sempurna kan? Hamzah baca Quran. Kalau saya hanya bilang yaqra'u, sempurna gak? Membaca. Pasti kita nanya apa? Siapa yang baca? Saya sebutin Hamid toh. Hamzah toh. Hamzah. Apain Hamzah? Yaqra'u Hamzah tuh. Hamzah baca. Baca apa? Al-Quran. Sempurna gak? Sempurna. Kalau sudah sempurna, baru hal kita sebutin. Gitu tuh. Karena dia fadlah. Tapi kalau belum sempurna langsung yaqra'u jalisan. Yang baca siapa? Bertanya. Itulah yang dinamakan dengan apa? Fadlah. Dia bukan rukun, disebutin kalau udah sempurna, Imam. Kalau udah sempurna baru boleh nambah. Masya Allah. Kalau belum nggak bisa, ya kan ditambahin kan biar lebih apa? Biar lebih jelas, biar lebih sempurna kalimatnya. Ya, maka di hadis ini yaqra'u Hamzatul Quran, apa artinya? Hamzah baca Quran. Terkadang ada pertanyaan, kaifa? Apa yang kaifa tuh? Bagaimana sih Hamzah baca Qurannya? Kira-kira gimana bacaannya? Keadaannya si Hamzah baca Quran gimana sih? Kita sebutin jalisan 'alal kursi. Jalisan isim fa'il bukan? Wasfun bukan, sifat bukan? Sifat. Polanya apa? Fa'ilun. Bentuknya lihat, nakirah mansub. Paham? Disebutin setelah kalimat sempurna. Tujuannya apa? Menjelaskan keadaan. Keadaan siapa? Hamzah. Hamzah baca Quran. Gimana keadaannya? Jalisan 'alal kursi. Apa artinya? Keadaannya dalam keadaan duduk di atas kursi. Ini namanya apa nih? Hal. Sifat nakirah mansub menjelaskan keadaan pelakunya dan datang setelah kalimat sempurna. Yaqra'u Hamzatul Qur'ana, misal lagi sari'an. Bisa gak pakai sari'an? Bisa. Apa di sari'an? Cepat. Maksudnya apa? Hamid baca Qur'annya cepat. Tapi ini ke qiraahnya, bukan ke Hamidnya. Kalau itu nanti maksudnya ke itu. Ya. Atau yaqra'u Hamzatul Qur'an, misal selain jalisan, selain duduk gimana? Bagus. Kalau menjelaskan ke qiraahnya itu nanti namanya bukan hal, tapi dia nanti masuknya ke maf'ul mutlak. Ya, menjelaskan. Kita jelasin ininya si Hamzahnya. Keadaan Hamzahnya gimana sih? Dia posisi bacanya dudukkah? Ya, kemudian ya khusyukkah? Bisa khusyuk, bisa yaqra'u Hamzatul Qur'ana khashi'an. Masya Allah. Atau na'san. Waduh, kalau na'san repot. Na'san apa? Ngantuk. Na'san dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini yang dikenal dengan istilahnya namanya ya hal. Dia datang dalam bentuk sifat, wasfun, kemudian nakirah mansub, dijelaskan, disebutkan untuk menjelaskan pelaku dari sahibul halnya. Misal akhir, contoh lain. Yashrabu al-waladu al-ma'a. Sudah sempurna belum kira-kira kalimatnya? Yashrabul waladul ma'a. Sudah ya? Apa artinya? Anak itu minum air. Sudah sempurna kan? Kita tanya, gimana sih keadaan anak itu minum air? Kita jelasin deh, gimana? Macam-macam kan? Wakifan, atau duduk
jalisan, atau sambil berjalan masyian, atau berlari jarian. Jadi kita cari bentuk dulu sifatnya. Ya, sambil lari, sambil lari gitu. Barangkali mungkin bisa aja. Yashrabul waladul ma'a, misalnya wakifan. Setelah sempurna ada sifat mansub dalam kalimat yang sudah sempurna. Jelasin kata sebelumnya. Apa namanya wakifan ini kedudukannya? Namanya hal. Kok tahu hal sih? Karena sifat mansub, lihat, nakiroh fadlah, datang setelah kalimat sempurna untuk menjelaskan pertanyaan kaifa, bagaimana keadaan si al-walad. Paham nggak sampai sini? Silakan dihapus dulu, Muhdir. Minta tolong dihapus lagi. Ya, saya bisa tulis. Ya, jazakallah khairan, masya Allah. Boleh. Sebelumnya itu rokiban sayarot. Fathah karena dia ininya rokiban. Ya. Bagus, asal. Mana tadi? Mana tadi? Itu yang tulisannya dihapus sama Syekh Mubin. Rokiban. Oh ya, saya tulis saja lagi. Dahaba hamilun ila madrasati rokiban sayarot. Rokibannya tahu ya, kedudukannya hal ya. Kedudukan karena dia sifat nakiroh gitu ya. Menjelaskan kata sebelumnya sudah sempurna. Tinggal sayarotanya, betul. Sayarotanya maf'ul bihi dari kata rokiban. Mengendari apa? Mobil. Berarti kan mobil yang dikendarai ya. Makanya dia dipatahkan karena maf'ul bihi. Walaupun ternyata rokiban bukan bentuk fi, tapi secara makna mengandung makna kata kerja. Hal bisa beramal juga. Bisa. Pakai isim fa'il punya amal. Nanti ada pembahasan khusus tentang amal isim fa'il, amal isim maf'ul. Jadi isim fa'il, isim maf'ul bisa punya amalan. Yang beramal Isim fa'ilnya. Apa halnya? Halnya. Jadi gini nih. Kita kalau mau i'rab ya. Zahaba kedudukannya apa? Fi'il. Hamidun fa'il. Ilal madrasati muta'alliq keterangan. Rokiban hal. Kok antum bilang hal? Kenapa hal? Karena isimnya wasfun, sifat nakiroh mansub gitu, digunakan untuk jelasin sebelumnya, gitu kan keadaannya. Nah, mengendarai apa dia? Saya rota. Langsung antum bilang saya rota maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari mana? Dari rokiban gitu dibelangnya. Bukan dari halnya, tapi dari apa? Rokiban, dari isim fa'il yang memiliki amalan seperti fi'ilnya. Jadi nanti dia dibilangnya maf'ulun bihi. Kalau disebutin sebabnya ya, bi ismil fa'il amala fi'lihi. Ya, seperti apa? Sayarota maf'ul bih karena sebab isim fa'il yang memiliki amalan seperti fi'ilnya. Karena secara makna mengendarai berarti mobil yang diapain? Dikendarai. Sama kayak antum bilang zahaba hamilun ila madrasati yarkabus sayyarah. Sama kan ya? Sama gak? Enggak nih Pak, sama, cuma antum ganti fi'ilnya jadi bentuk apa? Isim fa'il. Amalannya sama seperti antum gunain fi'ilnya gitu. Paham? Insyaallah. Ya. Tafadhol ya, Cika. Yang kayak rokiban itu kan isim fa'il Ustaz ya? Ya. Dia dibentuk dari kata kerja rokiba Ustaz ya? Benar. Kan dia kalau Bagus ya. saya istilahnya kan ke samping dia namanya rokiba, ya apa Ustaz? Yarkabu. Yarkabu. Baru isim masdar, habis itu isim fa'il itu. Luar biasa, asal. Masya Allah. Antum udah belajar dikit-dikit. Jadi gini ya. Anu mau nanya berarti Bagus ya. Ya benar. Kita baru belajar fi'il madi gitu ya. Kemudian apa? Fi'il mudhari. Kata ketiganya itu namanya masdar. Masdar saya belum sebutin dulu, betul masdar. Kenapa? Karena masdar baru dipelajari pelajaran 11. Atau maka tahu apa itu masdar, gimana bentuknya. Ya, jalan saya jelisu julusun, betul, atau julusan. Ini masdarnya.
Cuma apa itu masa, nanti sabar ya, pelajaran 11 yang ini ya. Ya, dipindahin jadi jalisun. Jadi sifat nih. Jalasa setelah duduk, ya jalisun apa ini? Sedang duduk, jalisun jadi sifat, duduk. Duduk maksudnya apa? Sifat. Saya ingin menyampaikan gini pada antum sekalian. Jadi kalau antum ingin buat hal, ingin buat apa? Buat kata menjadi hal, maka hal yang paling utama yang harus antum pahami adalah biasanya boleh memang hal itu bentuk jumlah fi'liyah dan sebagainya, tapi itu panjang ya pembahasannya. Kita bahas yang singkatnya dulu. Kalau antum ingin buat hal, mau tidak mau antum ubah setiap fi'ilnya jadi isim fa'il. Caranya gimana? Gampang. Jalasa jadi apa? Jalisun. Zahaba diganti jadi apa? Panjangin ini. Zahibun jadi isim fa'il. Lagi kharaja, kharijun, betul. Kemudian waqafa berdiri, waqifun, gitu caranya. Kalau fiilnya lebih dari 3 huruf, tadi depannya mu, sebelumnya kasr. Tapi itu pembahasan lain. Paham nggak Cikam? Ya, jadi memang antum merubahnya rokiban dari mana nih? Rokiba, kemudian apa? Yarkabu, fi'il mudhari'nya apa? Isim fa'ilnya rokibun. Apa? Rokibun. Begini. Begitu Cikam maksudnya? Iya. Berarti sayaranya itu maf'ul bi dari rokiba itu ya? Benar, dari rokiban ini. Jadi kalau misalnya isim fa'ilnya masih butuh objek, maka tetap nanti setelahnya sebagai objeknya. Nanti saya berikan contoh lain. Nanti paham dulu sampai sini? Paham ya? Saya lanjut dulu ya. Ya, saya lanjut dulu. Baik, perhatikan ikhwah. Zahaba Hamidun ilal madrasati rakiban sayyarah. Rakiban tadi apa kedudukannya? Hal. Ngejelasin siapa halnya? Hamid. Hamid sebagai apa nih kedudukannya tadi? Sebagai fa'il, pelaku ya. Yang di atas yashrabul waladul ma'a waqifan, waladnya sebagai apa tadi? Fa'il. Waqifannya hal. Ngejelasin siapa? Walad, keadaan walad. Nah, kata yang dijelaskan oleh hal ini, kata jelaskan ini dikenal dengan istilahnya sahibul hal. Apa namanya? Sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Orang yang dijelasin keadaannya. Jadi kan mengendarai, kita ditanya nih, siapa sih yang mengendarai mobil? Siapa yang mengendarai mobil? Hamid. Berarti Hamid namanya sahibul hal. Sahib apa namanya? Sahibul hal, istilahnya. Pertanyaan saya, apakah sahibul hal ini hanya terjadi pada fa'il tok atau boleh yang lain? Apa jawabannya? Boleh selain fa'il. Bisa juga maf'ul bihnya. Contoh, saya gunakan ini ya. Yashrabul waladul ma'. Saya ulang lagi ya. Yashrabu al-waladul ma'. Anak itu ngapain tadi? Minum air. Fi'il, kemudian waladnya apa? Fa'il, ma'nya maf'ulun bi. Kalau saya bilang waqifan, berdiri, mungkin nggak airnya berdiri? Masa air berdiri? Nggak mungkin ya. Yang berdiri siapanya? Anaknya. Pertanyaannya, boleh nggak sih saya ingin jelasin keadaan airnya? Boleh nggak? Boleh. Berarti nanti al-ma'nya sebagai sahibul hal. Gimana sih caranya? Gampang. Anak itu minum air. Gimana sih keadaan airnya yang ketika diminum? Gimana? Dingin, panas, bisa kan? Hangat. Sifat ya. Berarti tinggal saya masukkan yashrabul waladul ma'a baridan hal. Halnya buat siapa? Buat air. Masa anaknya dingin? Anak itu minum air. Gimana keadaan anaknya dingin? Gak pas. Lebih tepatnya kemana nih? Ke airnya. Ini menunjukkan sahibul hal gak selalu fa'il, tapi bisa jadi apa?
maf'ulun bihi. Contoh lain, dorobal ustazu al-walada. Astagfirullah. Contoh aja ya. Dorobal ustazu al-walada. Apa arti ustazu al-walada? Apa artinya? Ustaz mukul anak itu. Contoh ya, fiil. Ini apa? Fa'il, waladanya apa? Maf'ulun bihi. Kira-kira yang mau kita jelasin keadaannya yang mana nih? Ustaz atau walad? Tergantung kita. Misal saya mau ustadznya, dorobal ustadul walada, misalnya wakifan. Ustadz mukul anak itu dalam keadaan berdiri, misal berdiri. Atau bisa aja dorobal ustazu al walada, misalnya bakian. Ya, atau saya biar jelas ya. Ustazu al walada bakian. Apa nih bakian? Menangis. Siapa yang nangis? Kira-kira yang nangis yang mukul atau yang dipukul? Yang mukul atau yang dipukul nih? Bisa dua-duanya, betul. Tapi biasanya yang lebih jelas adalah yang dipukul yang nangis, betul ya? Iya, bisa kan ya? Berarti yang nangis apa? Anaknya. Kalau usahanya bisa aja, tapi kayaknya jarang. Tapi bisa gak dua-duanya nangis? Bisa. Makanya bisa juga hal ini ngejelasin dua-duanya. Tuh Pak, kalau ngejelasin dua-duanya nanti halnya dijadikan musanna. Dorobal ustadzul walada bakiyaini, gitu tuh. Kalau begini, oh berarti halnya ini ngejelasin dua-duanya. Ustadz mukul anak itu dalam keadaan menangis. Siapa yang menangis? Ustadznya nangis, anaknya nangis. Taunya dari mana? Karena halnya bentuknya musanna menunjukkan dua orang. Gitu intinya. Jadi saya ingin sampaikan pada antum nih, singkatnya ya. Kalau antum dapetin ada sifat wasfun, datang nakiroh setelah kalimat sempurna, maka sifat ini sebagai hal namanya menunjukkan keadaan. Cuma keadaan siapa yang dijelasin? Bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi apa? Bisa jadi keduanya. Contoh lain. Ro'aitu, apa arti ro'aitu? Aku melihat. Ra'aitul walada, aku melihat anak kecil. Fil mal'abi, di mana? Di lapangan. Sudah sempurna kan ya? Sekarang saya ingin jelasin. Kaifa ra'aital walad fil mal'ab? Gimana sih kamu ngelihat anak itu di lapangan? Kamu. Ya, kamunya. Gimana nih? Ra'aitul walada fil mal'abi, gimana keadaannya saya melihatnya? Ra'aitul walada fil mal'abi, misalnya saya tulis ra'aitul walada fil mal'abi rakiban as-sayyarah. Bisa enggak? Saya melihat anak kecil di lapangan itu dalam keadaan saya sambil mengendarai mobil. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Jalisan, misalnya ra'aitul walada fil mal'abi jalisan. Duduk. Siapa yang duduk? Bisa anaknya lagi duduk ya kan? Bisa juga siapa? Sayanya. Kalau dua-duanya duduk, gimana? Jalisaini gitu. Berubah. Siapa yang duduk? Sayanya duduk, kemudian apa? Anaknya juga duduk. Dijelasin dua-duanya. Ya. Ini menunjukkan pada kita ikhwah satu faedah lagi ya. Bahwasannya hal sifat ini dia datang boleh muzakkar mufrad, boleh musanna, boleh dijamakan, boleh dimuannaskan. Semuanya tergantung dari sahibul halnya. Tergantung dari siapa? Sahibul hal. Baik. Misal, contoh, wajada hamidun bintahu
Apa arti wajada Hamidun bintahu? Hamid, wajada apa wajada? Ini kan fi'il. Hamid apa? Fa'il, bintahu apa? Maf'ulun bihi. Hamid mendapati anak perempuannya. Bagaimana Hamid mendapati anak perempuannya? Dalam keadaan menangis misalnya. Menangis bahasa Arabnya apa? Isim fa'ilnya bakin atau bakiun asalnya, cuma nanti dihilangi ya, bakiun. Kan kalau jadi mansub jadi apa? Bakian. Kalau buat muannas apa jadinya? Bakiatan. Bukan bakiat ya, bakiatan. Ini muannas. Kenapa? Karena jadi tambahin ta marbuto. Baridun jadi apa coba? Baridatun, jalisun, jalisatun. Baik, wajada Hamidun bintahu. Saya ingin bilang anaknya yang nangis. Gimana jadinya? Wajada Hamidun bintahu gimana? Bakiatan. Yang nangis siapa nih? Hamid atau anak perempuannya? Anak perempuannya. Taunya dari mana perempuannya? Karena muannas, ngikutin siapa? Bintanya. Paham nih? Kalau yang nangis Hamid gimana? Wajada Hamidun bintahu gimana? Asan bakian. Berarti yang nangis siapa nih? Hamid. Kenapa? Karena sama-sama muzakkar. Kalau yang dijelasin muannas maka halnya dijadikan muannas. Kalau dua-duanya dijadikan apa? Musanna. Karena muzakkar muannas berbeda dijadikan muzakkar. Karena walaupun muzakkarnya 1 ya, misalnya muannasnya 8 atau 4, muzakkarnya 1, maka tetap pakainya muzakkar. Iya benar, dia menangkan. Maka tetap nanti gantinya wajada Hamidun bintahu bakiyaini, gitu nanti dibilang. Tetap musanna. Baik, dihapus dulu deh. Kita latihan merubah isim fa'il apa? Isim fa'il betul dari mufrad ke musanna ke jamak. Masya Allah, Muhdir, jazakallah khairan. Karena saya minum dulu. Saya, Mudir ya? Keras banget ya? Keras. Iya, Masya Allah. Kayaknya harus pakai ini ahimam, yang agak basah. Dicuci kalau ini. Ini sih semprot sih kalau panas. Itu nih. Bisa. Iya emang Abah itu bikinannya Abah. Udah cukup gak apa-apa, gitu aja. Yang penting biar agak cepat waktunya. Masya Allah. Jazakallah khairan, kasiran. Mudir wa himam. Barakallahu fikum. Tafadhol. Mudir. Barangkali haus. Sudah ada. Kira-kira ada. Baik. Saya ulang ya. Perhatikan ikhwah. Ya. Kalau antum dengar hal itu apa tadi hal? Wasfun. Kemudian fadlatun. Kemudian gimana? Nakirah mansub yulkaru libayani hali sahibihi. Apa maksudnya? Hal itu wasfun, sifat. Apa maksud sifat tadi? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah. Sampai situ dulu. Fadlah, apa fadlah tadi? Setelah kalimatnya sempurna. Kalau sudah sempurna baru bisa sebutin apa? Halnya.
Bagaimana keadaannya? Nakiroh mansub, nggak boleh pakai alif lam, kemudian tandanya fathah tanwin mansub. Apa tujuannya disebutkannya? Libayani hali sahibihi, untuk menjelaskan keadaan pelakunya. Ya, baik ikhwah kalian. Yuk sekarang kita sama-sama merubah isim fa'il jadi mufrad ke musanna. Kita ambil yang jalisun. Muzakkar mufrad. Jalisun muzakkar mufrad kan ya? Coba dijadikan musanna ya. Jalisun. Apa musannanya? Jalisani musanna. Ya. Jamaknya jalisuna, begini. Paham? Muannasnya jalisatun. Musannanya jalisatani. Jamaknya jalisatun. Bisa? Coba sama-sama. Sekarang wakifun. Apa musannanya? Bagus. Wakifani. Ahsan. Jamaknya wakifuna. Muannasnya, perempuannya wakifatun. Bagus. Musannanya wakifatani. Bagus. Jamaknya wakifatun. Bisa? Terakhir satu lagi. Sekarang zahibun, pergi, atau rokibun, mengendarai ya. Rokibun. Musannanya rokibani. Jamaknya rokibuna. Ahsan. Muannas rokibatun. Musannanya rokibatani. Bagus. Jamaknya rokibatun. Rokibatun. Ini jamaknya. Bisa insyaallah. Baik, ini kan marfu ya. Coba sekarang mansub. Jalisan. Apa musannanya? Ahsan. Cara merubah menjadi mansub, alifnya jadi ya. Paham? Jadi apa? Jalisaini. Jalisuna mansubnya jalisina. Jalisatun mansubnya jalisatan. Musannanya jalisataini. Jamil. Jamaknya jalisatin. Bagus. Karena jamak muannats salim mansubnya dengan kasrah. Yuk lagi sama-sama. Yang wakifun, yang mansubnya wakifan. Musannanya wakifaini. Jamaknya wakifina. Muannasnya wakifatan. Musannanya wakifataini. Jamaknya wakifatin. Bisa ya? Ini dalam bentuk mansub. Mansubnya fathah, iya, atau lihat kasroh. Paham nggak sampai sini mansubnya? Yuk kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Contoh. Ra'aitu, aku melihat. Hamidan fil fasli. Apa artinya? Aku lihat Hamid di kelas. Saya ingin sebutin gimana ya keadaan Hamid duduk. Gimana saya bilangnya? Ra'aitu Hamidan fil fasli gimana? Jalisan. Paham? Kenapa jalisan? Karena menjelaskan Hamid. Karena saya buat dua. Ra'aitu Hamidan wa Aliyan fil fasli. Saya ngelihat Hamid dan Ali di kelas dalam keadaan duduk. Gimana saya bilangnya? Jalisaini. Karena dua orang yang duduk. Paham? Ya, sekarang jamak. Ra'aitu at-tullaba. Apa artinya? Aku melihat para pelajar. Jamak kan?
Gimana ya keadaan pelajarnya? Lagi pada duduk. Berarti saya jamakkan jalisnya. Jadi apa? Ra'aitu tullaba fil fasli jalisina. Seperti ini. Paham? Berubah-ubah tergantung sohibul halnya. Paham nggak? Baik, kalau saya mau anaskan, Ra'aitu Fatimata fil fasli. Saya ngelihat Fatimah di kelas ngapain? Duduk. Gimana? Jalisatan. Gini. Satu orang perempuan, Fatimah. Sekarang dua orang. Ra'aitu Fatimah wa Zainab fil fasli. Aku ngelihat Fatimah dan Zainab di kelas dalam keadaan duduk. Gimana jadinya? Ra'aitu Fatimata wa Zainab fil fasli jalisataini. Begini. Kalau jamak, ra'aitu tolibati. Aku ngelihat para pelajar lagi duduk di kelas. Gimana? Ra'aitu tolibati. Kemudian jalisatin. Paham gak nih? Lihat. Jalisan kenapa? Jelasin Hamid. Jalisa ini jelasin Hamid dan Ali. Jadi musanna dua orang. Jalisina jelasin siapa? Atullah. Paham sampai sini? Jalisatan kenapa? Fatimah. Jalisata ini Fatimah Zainab. Jalisatin Tholibat. Jadi halnya ini bisa berubah-ubah bentuknya tergantung berapa orang yang dijelaskan. Dan dia muzakkar atau muannas. Paham nggak sampai sini? Paham. Baik, karena kita gunakan yang mubakkirun. Mubakkirun atau mubakkiran langsung masuk ya. Mubakkiran apa artinya? Lebih awal. Buat muzakkar satu orang. Kalau buat dua orang ya? Mubakkiraini. Kalau jamaknya? Mubakkirina. Kalau muannasnya? Mubakkiratan. Musannanya? Mubakkirataini. Jamaknya? Mubakkiratin. Begitu. Mutaakhirah artinya apa mutaakhirah? Terlambat. Mutaakhiran terlambat. Laki-laki satu orang, dua orang ya. Mutaakhiraini. Saya cepetin ya waktunya. Ya silakan jamaknya. Mutaakhirina. Muannasnya mutaakhiratan. Jamaknya musannanya mutaakhirataini. Jamaknya mutaakhiratin. Gini nih perubahannya. Paham nggak cara berubahnya seperti ini? Yuk langsung silakan. Sebagai penutup kita buka langsung kitab Durusul Lughahnya. Barakallahu fikum. Dibuka Durusul Lughahnya. Yuk kita lihat contoh nih. Wah, ada tulisannya lagi jadinya. Biar cepat ya. Yuk kita lihat penggunaan apa nih? Mubakkiran dan mutaakhiran. Syukran. Maaf, biar agak cepat dikit ya. Kita lihat contohnya nih. Contoh. Bismillah. Nangzur ilal misal. Kita lihat contohnya. Mubakkiran. Satu lagi apa nih? Mutaakhiran. Ini waspun bukan sih? Saya tanya. Waspun bukan dia? Taunya waspun dari mana? Depannya mu, sebelumnya kasroh. Mutaakhiran. Waspun bukan sih? Depannya mu, kemudian sebelumnya kasroh. Isim apa nih namanya? Isim fa'il. Isim fa'il. Dia masuk ke wasfun. Sifat ya. Berarti bisa berubah-ubah. Kalau muannas mubakkiratan, mutaakhiratan. Dua orang mubakkiraini, mubakkirina. Yang tadi sebagaimana disebutkan. Paham ya? Yuk kita lihat ya. Contoh misal. Naqra jama'atan. Kita baca sama-sama. Wahid. Zahabas ilal madrasatil zahabat afan. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Ikuti.
Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Yuk kita lihat. Zahabtu ilal madrasati. Ma mana zahabtu ilal madrasati? Aku pergi ke sekolah. Fi'il fa'il muta'alliq. Al yauma, hari ini. Sudah sempurna belum? Sudah. Aku pergi ke sekolah hari ini. Kemudian ditanya, gimana sih kamu pergi ke sekolah hari ini? Gimana keadaannya? Mubakkiran. Apa kedudukannya namanya? Hal. Kok antum bilang hal sih? Kenapa? Sifat. Nakirah. Mansub. Paham? Datang setelah kalimat sempurna. Tujuannya ngejelasin sohibul hal. Siapa sohibul halnya? Tuh akunya. Aku pergi ke sekolah hari. Gimana sih aku pergi ke sekolah hari ini? Dalam keadaan lebih awal. Bisa gak usah diganti yang lain? Boleh. Zahabtu ila madrasati yauma masyan alal aqdam. Masyan. Masyan itu apa? Jalan kaki. Rakiban as-sayyarah. Naik mobil. Rakiban jawalah. Naik motor. Bisa diganti. Bisa juga jarian. Apa jarian? Lari. Pokoknya bentuknya sifat. Bisa diganti-ganti. Yang penting bentuknya nakirah mansub setelah kalimatnya sempurna. Paham nih? Yuk kita lanjut baca lanjutannya. Wa rajatu ilal baiti. Apa arti rajatu ilal baiti? Dan aku kembali ke rumah. Nggak pakai ini udah sempurna. Ya, dia tuh pelengkap tok. Nggak ada juga apa-apa, nggak dibutuhkan gitu misalnya. Tapi dibutuhkan biar apa? Lebih sempurna. Aku kembali ke rumah, gimana aku kembalinya? Mutaakhiran. Fi'il fa'il ilal baiti muta'alliq. Apa mutaakhirannya? Hal. Kok antum bilang hal sih? Taunya dari mana? Sifat nakiro mansub datang setelah sempurna. Ngejelasin sahib halnya. Siapa sahib halnya? Saya. Karena sayanya muzakkar, pakainya muzakkar. Paham? Yuk kita lihat yang nomor 2. Istami'u wa karibu. Isna. Zahabas Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Yuk silakan. Zahabas Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Asal. Zahabat Laila. Apa itu zahabat Laila? Laila pergi. Fi'il fa'il. Laila pergi. Pergi kemana? Ilal jami'. Saya kasih titik sempurna udah. Karena umdahnya udah ada. Udah sempurna bisa dipahami. Saya jelasin. Gimana sih Laila pergi ke sekolahnya? Universitasnya? Terlambat. Muta'akhiratan. Apa kedudukannya namanya? Hal. Kenapa hal? Wasfun fadlah nakirah mansub ngejelasin Laila. Karena Lailanya muannas perempuan. Lihat bukan mutaakhiran lagi tapi jadi apa? Mutaakhiratan gitu. Paham nggak? Ngikutin si Lailanya. Masya, paham ya? Ya, terakhir. Salasa, ikuti sama-sama. Zahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Silakan. Zahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Asan. Zahabatit tabibah artinya dokter itu pergi al yauma hari ini ilal mustashfa ke rumah sakit. Gimana sih keadaannya? Mubakkiratan lebih awal. Apa namanya? Hal. Bentuknya muannas. Kenapa muannas? Karena sohibul halnya muannas tabibah. Begitu ikhwah. Kalau mau antum ganti sifatnya bebas, diganti dengan yang lain. Rokibatan, masyatan. Yang penting tahu bentuk sifatnya. Isim fa'il, maf'ul atau sifat musyabbah. Begitu caranya. Barakallahu fikum. Coba kalau saya ganti pelakunya jadi jamak nih. Zahaba at-tullabu. Zahaba at-tullabu ilal madrasati. Para pelajar pergi ke sekolah. Lebih awal. Gimana jadinya coba?
Zahabat tullabu ilal madrasati. Gimana halnya? Mubakirin. Karena jama maka halnya dijamain. Gitu. Baik. Kalau saya mesanakan, saya jamakan yang perempuannya. Zahabat at-thalibatu ilal madrasati. Para pelajar perempuan itu pergi ke sekolah lebih awal. Gimana jadinya? Asal mubakiratin dijamain juga. Kenapa? Karena sohibul halnya jama. Begitu. Ya, ini adalah contoh-contoh dari hal. Yang saya ulang lagi ya, bahwasanya hal dalam bahasa Arab adalah merupakan sifat bentuknya, dan fadlah maksudnya datang setelah sempurna kalimatnya. Bentuknya nakirah, nggak boleh pakai alif lam. Mansub disebutkan di dalam kalimat, tujuannya untuk apa? Menjelaskan keadaan sahibul halnya. Kalau sahibul halnya mufrad muzakkar, sifatnya gimana? Mufrad muzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, sifatnya muannas. Kalau sahibul halnya jama, sifatnya wasfunnya dijamain. Kalau jama muannas, sifatnya dijamakan juga dengan jama muannas. Seperti itu ikhwah, barakallahu fikum. Sampai sini pelajaran kita mengenal tentang sifat. Bismillah yang berkaitan dengan penggunaan hal. Ada tugas dari saya terkait tentang kaidah hal yang disampaikan hari ini. Mohon nanti dikerjakan di rumah masing-masing, agar nanti kita bahas sama-sama di pekan depan untuk melihat pemahaman antum dari yang dibahas hari ini. Jadi antum murojaah lagi di rumah, soal-soalnya sudah disediakan seperti ini. Nanti coba antum kerjakan. Ulkur ta'rifal hal. Coba sebutin apa sih pengertian dari hal itu. Nah, nanti jawab sendiri ya. Sendiri. Kaifa yakunul halu 'adatan fil jumlatil mufidah. Gimana sih keadaan hal di dalam kalimat sempurna? Man muradi bil wasfi. Apa sih yang dimaksud dengan wasaf? Sebutin. Kalau kalian masih ingat ya, barangkali di rumah lupa, maka kasih PR. Man muradu bil fadlah. Apa sih yang dimaksud dengan fadlah? Ya. Kemudian ini syarat-syarat udah sebutin belum? Sebutkan syarat-syarat hal di dalam kalimat sempurna. Enggak ya? Enggak saya sebutin ya? Ya, syaratnya adalah tadi nakirah, mansub, kemudian ngikutin sahibul hal. Ya. Jadi saya kasih tahu. Masyurutu sahibul hal, apa syaratnya sahibul hal? Sahibul hal harus ma'rifat. Jadi sahibul halnya ma'rifat, halnya nakirah. Ya ini nggak usah deh, nanti saya hapus saja soalnya gitu. Baik, yang penting intinya di akhir ini. Nih dia, coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Hamid pergi ke sekolah di awal waktu. Cepet banget. Aisyah datang di kelas terlambat. Guru itu masuk di kelas dan melihat para pelajarnya dalam keadaan duduk. Coba gimana tuh buat kalimatnya? Anak-anak perempuan itu menghafal Quran dalam masjid dalam keadaan berdiri. Lagi ngafal, hafalnya gimana? Berdiri. Aku melihat imam dalam keadaan sujud. Bukan imam ini ya, imamnya lagi sujud. Anak-anak itu bermain bola di lapangan dalam keadaan gembira, senang. Senang, bahasa Arabnya apa senang? Sa'idun. Sa'id. Nanti dibuat ya, senang. Guru melihat para pelajar menulis soal ujian dalam keadaan bingung. Bingung? Mutahayyirun. Mutahayyirun. Bagus. Pelajar yang malas itu masuk ke ruang ibu kepala sekolah dalam keadaan takut. Takut bahasa Arabnya? Khaifun. Sifat juga ya bentuknya ya. Khaifun. Aku mendapatkan kelas dalam keadaan terbuka tahu semua ya, insyaallah. Paling ini yang baru apa? Sa'idun, gembira, bingung, mutahayyirun, takut, khaifun. Coba antum buat kalimat yang di dalamnya ada apanya?
ada hal sesuai dengan kaidah yang kita pelajari hari ini, insya Allah di pekan depan kita bahas kembali. Secara singkatnya hanya bahas soal aja ya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke pelajaran 11 insya Allah ta'ala. Dikerjakan dulu soal-soal hal ini untuk murojaah di rumah dan juga melihat kemampuan kita dari pemahaman yang kita bahas pada hari ini tentang hal. Wa barakallahu fikum jami'an. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan depan. Kita bahas kembali halnya dengan soal yang saya berikan. Dan insya Allah pekan depan juga kita akan masuk ke pembahasan pelajaran 11 biidznillah, karena kaidah pelajaran 10 terakhirnya membahas tentang mengenal hal dalam bahasa Arab. Demikian dari saya ikhwah, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa timamikum bihadhil muhadarah. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sederhanakan lagi soalnya, mungkin pakai bahasa Indonesia aja biar lebih mudah ya. Nanti saya sebutnya.